Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang kitab Khulasatul Nurul Yakin, yaitu yang membahas tentang manusia pilihan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab ini berjudul Khulasatul Nurul Yakin, pengarangnya adalah Umar bin Abdul Jabbar. Kali ini kita akan membahas pasal yang ketiga yang berjudul tentang wiladatuhu wa radha'atuhu, yaitu tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW dan masa penyusuan beliau. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin radhiyallahu anhu. Ulida sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaumal itsnain. Jadi Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin, Atsani asyara min Rabiul Awwal, yaitu pada bulan Rabiul Awwal, pada bulan Rabiul Awal tanggal 12. Amal Fil, tahun gajah. Jadi masa Nabi ini kenapa kemudian disebut tahun gajah? Sebenarnya pada saat itu memang masyarakat Arab tidak memiliki standarisasi tahun, sehingga tahun-tahun itu disebut dengan sesuai dengan kejadian-kejadian tertentu. Misal kita menyebut tahun gajah dikarenakan pada saat itu memang terjadi sesuatu yang besar tentang gajah, maka disebutlah tahun gajah. Jadi orang-orang bangsa Arab atau orang-orang Quraisy pada saat itu menyebut tahun itu berdasarkan kejadian-kejadian, karena tidak menggunakan angka-angka tertentu untuk menyebutkan tahun, karena memang pada masa-masa itu mereka belum memiliki almanak tersendiri. Wa summiya amul wiladatihi amal fi'il, dan dinamakan tahun kelahiran gajah ini dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan tahun gajah. Lianna Malikal Habasyah arsala amma wiladatihi jaishan ila Makkah. Jadi dikarenakan Raja Habsyah ini salah satu daerah yang ada di Yaman. Raja Habsyah ini bernama Abraha. Karena memang pada saat itu beliau membangun satu bangunan yang ingin meniru Ka'bah, karena Ka'bah ini menjadi satu bangunan sentris yang mana setiap tahun orang selalu melakukan kunjungan ke daerah ini. Maka Abraha ini ingin memindahkan kebiasaan orang-orang Quraisy pada saat itu dengan cara membangun bangunan yang lebih megah daripada Ka'bah. Akan tetapi yang terjadi, walaupun Abraha membangun bangunan yang lebih megah daripada Ka'bah dengan tujuan memindahkan kebiasaan orang-orang setiap tahun berkunjung ke Ka'bah untuk ke daerah Yaman, akan tetapi itu tidak berhasil. Oleh karena itu, atas kejadian ini, maksud saya Raja Abraha pada saat itu merasa bahwa tercoreng namanya, karena beliau sudah membangunan-bangunan yang megah dengan harapan kebiasaan orang-orang Arab pada saat itu yang awalnya setiap tahun berkunjung ke Ka'bah dipindahkan ke Yaman. Akan tetapi usaha beliau ini tidak berhasil, sehingga beliau memutuskan dengan satu cara, yaitu menghancurkan Ka'bah. Maka kemudian arsala amma wiladatihi, maka kemudian Raja Habsyah ini mengirimkan pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW jaishan ila Makkah, sebuah pasukan menuju ke Mekah, lihadumil Ka'bah. Tujuannya apa? Yaitu untuk menghancurkan bangunan Ka'bah yang menurut Raja Abraha hanya saja terbuat dari batu. Apa alasan yang menjadikan kemudian orang-orang tertarik berkunjung ke daerah Mekah, yang kemudian kalau saat ini kita sebut sebagai haji? Sebenarnya kegiatan haji ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, tapi kemudian semakin hari mengalami makna distorsi tersendiri, yang kemudian baru kemudian pure menjadi murni ajarannya
Nabi Ibrahim setelah Nabi Muhammad datang. Namun itu nanti kita bahas. Nah, wa kana fihi filun azim, bahwasanya pasukan yang dikirim oleh Abraha ke daerah Mekah ini, mereka menggunakan gajah yang sangat besar. Jadi pasukan-pasukan Abraha ini datang menaiki gajah yang sangat besar dengan tujuan yang tadi, yaitu untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian fa'ahlakallahul jaisha, akan tetapi ada kejadian yang sangat unik bahwa Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan gajah ini. Jadi Allah seakan-akan turun tangan langsung untuk kemudian melindungi Ka'bah dari serangan Raja Abraha. Hal ini diabadikan di dalam Quran surah Al-Fil. Kalau kita biasanya baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, kata Allah, apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah itu menghancurkan pasukan gajah. Jadi pasukan gajah yang dimaksud di sini adalah ya ini pasukan Raja Habasyah atau pasukan Raja Yaman atau Raja Abraha yang dikirim untuk menghancurkan Ka'bah. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah mengirim burung-burung ababil. Kemudian ayat keempat berbunyi bahwa tarmihim bihijaratin min sijil. Jadi burung-burung ini melempari pasukan gajah ini dengan batu yang terbuat dari tanah liat yang panas. Jadi burung ababil ini dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala memang khusus tujuannya adalah untuk menghancurkan pasukan, memusnahkan atau menghancurkan pasukan gajah. Dengan cara apa? Dengan cara burung-burung ini melempari pasukan-pasukan ini dengan batu-batu yang terbuat dari tanah liat yang konon katanya ini berasal dari api neraka. Kemudian di ayat terakhir Allah mengatakan bahwa faja'alahum ka'asfin ma'kul, bahwasanya Allah menjadikan mereka ini seperti dedaunan yang dimakan oleh ulat. Jadi daun yang dimakan ulat itu kan kelihatannya bolong-bolong ya, bolong-bolong. Jadi kurang lebih bahwa mereka ini, pasukan gajah ini, begitu dilempari burung dengan batu tersebut, jadi batu itu kemudian menembus badan mereka. Wah, ini sangat sadis sekali. Bayangkan bahwa ada satu batu yang kemudian dijatuhi di tangan kita, batu itu saking panasnya menembus tangan kita. Nah, makanya mereka seakan-akan seperti dedaunan yang dimakan oleh ulat. Dalam artian tubuh mereka ini bolong-bolong. Ini naudzubillahi min dzalik. Wa arda'athu ba'da ummihi Thwaibatul Aslamiyah. Kemudian yang menyusui Nabi Muhammad SAW setelah ibunya adalah seorang perempuan yang bernama Thwaibatul Aslamiyah. Thwaibatul Aslamiyah ini adalah khadimatu ammihi, yaitu pembantu pamannya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Thalib. Kemudian thumma Halimatu Sa'diyah. Kemudian setelah dari Thwaibatul Aslamiyah, beliau disusui oleh Halimatu Sa'diyah. Jadi pada masa itu ada satu kebiasaan orang-orang Arab, yaitu menitipkan anak mereka kepada suku Arab pegunungan. Jadi suku Arab yang di pegunungan. Kebetulan Halimatu Sa'diyah ini memang pekerjaannya adalah setiap bulan-bulan tertentu mereka akan turun dari gunung, kemudian mencari anak-anak orang-orang yang di kota untuk kemudian dibawa dan disusui di gunung. Alasannya apa? Salah satu alasan yang terbesarnya adalah pada saat itu bahasa Arab, keaslian bahasa Arab itu bisa kita dapatkan hanya ketika kita tinggal di gunung, karena memang di gunung ini bahasa mereka tidak tercampur atau tidak ibaratnya tidak termasuk oleh bahasa-bahasa yang lain, sehingga menjadi mengalami perubahan. Jadi orang-orang Arab yang tinggal di gunung itu mereka betul-betul karena terbatas pergaulannya, terbatas sosialisasi sosialnya, karena memang tidak bertemu dengan orang-orang yang asing atau orang-orang yang dari luar, makanya kemudian orang-orang Arab yang ada di pegunungan ini bahasanya masih sangat asli. Maka salah satu tujuan dirawatnya Nabi Muhammad dan diserahkan kepada Halimatu Sa'diyah
adalah memang tujuannya adalah agar Nabi Muhammad ini dalam masa-masa transisi hidupnya, dalam masa perkembangan Nabi Muhammad mendapatkan bahasa idealnya bangsa Arab. Sama halnya ketika misal kalau saya kebetulan tinggal di Palu. Di Palu itu kalau kita di kota memang sudah mengalami beberapa perubahan bahasa. Tapi kalau kita memang ketemu dengan suku-suku asli yang pedalaman, mereka betul-betul bahasa mereka masih sangat asli sekali. Sehingga memang tidak mengalami perubahan. Jadi ini mungkin menjadi salah satu pelajaran bahwa ketika ada orang yang ingin misal betul-betul menginginkan anaknya bisa berbahasa yang betul-betul murni dari bahasa sukunya, silakan di proses masa hidup masa kecilnya dia harus tinggal di tempat yang memang masih menggunakan bahasa murni dari suku masing-masing. Nah, kemudian ila ambalaga umruhu arba'a sanawat, sampai kemudian Nabi Muhammad ini baru selesai dirawat. Jadi Nabi Muhammad ini dirawat atau tumbuh bersama Halimatus Sa'diyah ini kurang lebih sampai dengan beliau berumur 4 tahun. Oke, sekian pembahasan kita tentang pasal 3 hari ini. Nanti kita akan lanjutkan di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.